Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Gabela. Saya akan membahas materi tentang gabungan huruf vokal, gabungan huruf konsonan, dan huruf kapital. Gabungan huruf vokal. Terdapat kaidah penulisan gabungan huruf vokal dalam EYD. Edisi V yang terbaru, yakni gabungan huruf vokal monoftong dan diftong. Monoftong adalah dua buah vokal yang diucapkan menjadi vokal tunggal. Vokal tunggal tersebut dihasilkan dari sebuah suku kata yang memiliki kualitas artikulasi alat bicara secara konsisten dan tetap dari awal hingga akhir. Contoh kata dari monoftong yaitu kata o, awal entre, tengah gelis, dan akhir were. Diftong adalah gabungan dari dua huruf yang menghasilkan bunyi rangkap yang disambungkan dengan a, i, u, e, o. Contoh kata dari diftong yaitu kata ai, awal air, tengah kaisar, akhir santai. Kata au, awal autodidak, tengah paus, akhir kerbau. Kata awal eidetik, tengah reinkarnasi, dan akhir Mei. Kata oi, awal tidak terdapat kata oi yang awalannya oi, tengah toilet, akhir amboy. Contoh kalimat diftong yaitu kata ai, saya pergi ke kantor pos untuk membeli materai. Kata au, pohon mangga di depan rumahku mengering karena musim kemarau. Kata puasa dimulai pada tanggal 27 Mei. Kata oi, Gita pergi ke toilet. Selanjutnya, gabungan huruf konsonan. Konsonan yang terdiri dari dua konsonan yang bergabung dan melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh kata yaitu konsonan KH, awal khilaf, tengah akhirat, dan akhir barzak. Konsonan eng, awal ngilu, tengah menayangkan, akhir sayang. Konsonan SY, awal syahadat, tengah masyarakat, dan akhir arsy. Contoh kalimat yaitu konsonan KH, pempek adalah makanan khas Palembang. Konsonan eng, kucing itu mengeong setiap malam. Konsonan SY, saya syok saat melihat berita hari ini. Selanjutnya, huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran lebih besar dari huruf yang lainnya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, kita mau kemana hari ini? Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya 1. Gita Gabela, 2. Ibu kos. Huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya 1. 5 watt, 2. Ikan koi. Huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Contohnya 1. Teori Nazir, 2. Hukum Avogadro, dan 3. Rumus volume. Huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan fan, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama dari kata tugas dari. Contohnya 1. Muhammad Rizky bin Danrel Edi, 2. Burung cendrawasih dari timur, 3. Pemenang lomba tinju hari ini adalah Muhammad Ali. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya Rasulullah bersabda, siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan serta singkatan nama Tuhan. Contohnya 1. Islam, 2. Al-Quran, dan 3. Tripitaka. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya Insinyur Soekarno. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan yang
dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Contohnya, selamat siang, dokter. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya 1. Presiden Joko Widodo, 2. Wakil Presiden Ma'ruf Amin, 3. Gubernur Sumatera Selatan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Contohnya 1. Bangsa Eropa, 2. Suku Dayak. Huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata keturunan. Contohnya kejawa-jawaan. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama seperti pada nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya 1. Tahun Masehi, 2. Bulan Oktober. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya 1. Gerakan 30 September PKI, 2. Peristiwa Bandung Lautan Api. Huruf kapital pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non-kapital. Contohnya, kami merayakan upacara kemerdekaan setiap tahun. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya, benua Asia. Huruf kapital pertama unsur geografi yang tidak diikuti nama diri ditulis dengan huruf non-kapital. Contohnya, menyeberangi lautan. Huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non-kapital. Contohnya 1. Blimbing, Averrhoa carambodia. 2. Markisa, Passiflora edulis. Huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Contohnya 1. Batik Pekalongan, 2. Ubi Cilembu. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata atau termasuk unsur bentuk ulang utuh seperti pada nama bangsa, maksudnya nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas. Contohnya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata atau termasuk unsur bentuk ulang utuh di dalam judul buku, karangan, artikel, makalah, serta nama media massa, kecuali kata tugas yang terletak pada posisi awal. Contohnya, berita berjudul mahasiswi IPB terseret banjir dimuat di news.detik.com. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar dan nama pangkat. Contohnya ST Sarjana Teknik dan MM Magister Manajemen. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, dan adik, serta kata atau ungkapan lain atau termasuk unsur bentuk ulang utuh yang digunakan sebagai sapaan. Contohnya selamat pagi, Bu. Cukup sekian materi dari saya, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Selanjutnya kata dasar. Kata dasar adalah kata yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar. Kata dasar ditulis secara mandiri. Contoh kata dasar yaitu ambil, panjang, pendek. Kemudian ada huruf tebal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tebal bermakna berjarak lebih besar. Huruf tebal dapat diartikan huruf yang dituliskan dengan jarak yang lebih besar daripada huruf pada umumnya. Akan tetapi dalam ketikan manual atau tulis tangan, huruf tebal ditandai dengan garis bawah pada kata yang dimaksud. Yang pertama, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, yaitu contoh katanya pada kata adenium pada nama ilmiah Kamboja yaitu Adenium obsium menunjukkan genus. Kedua, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab, contohnya daftar dan lampiran. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar simbol, daftar pustaka, indeks, lampiran. Kemudian huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang bercetak miring atau dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasa digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Satu huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan media massa yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, saya membaca buku antologi puisi karya Khairil Anwar. Kemudian film tenggelamnya kapal Van der Wijk yang disutradari oleh Sunil Soraya. Kemudian
ada kalimat pastinya sudah tidak asing dengan lakon Pandawa. Lakon Pandawa ditulis miring karena merupakan judul lakon. Kemudian surat kabar Kompas yang terbit 9 Desember 2021 memuat mengenai berita bencana erupsi Gunung Semeru yang berada di Jawa Timur. Kemudian ada Ari Kunto Suharsini 1993, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik Yogyakarta, Rineka Cipta. Yang kedua, huruf miring digunakan untuk menuliskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya menegaskan huruf. Kata cinta diawali huruf C dan diakhiri huruf A yang dicetak miring. Kemudian menegaskan bagian kata aku bukan sengaja melupakan, tetapi aku terlupakan. Menegaskan kata di negara Islandia ternyata tidak ada ular. Kemudian menegaskan kelompok kata. Pimpinan tersebut seolah cuci tangan pada kasus penipuan yang menjerat salah satu karyawan di perusahaan. Kemudian huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, ambulansi dini, early ambulance ialah ... 11. Pengertian kata turunan. Kata turunan atau kata berimbuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah kata yang berbentuk sebagai hasil dari proses afiksasi, reduplikasi, atau penggabungan secara umum. Dapat dikatakan bahwa kata turunan adalah suatu kata yang mendapat imbuhan, yaitu merupakan hasil proses dari afiksasi, reduplikasi, atau penggabungan suatu kata yang dapat membentuk kata-kata baru dan dengan makna baru juga. Contohnya, afiks. Afiks adalah suatu bentuk linguistik yang keberadaannya hanya untuk melekatkan diri pada bentuk-bentuk lain sehingga mampu menimbulkan makna baru terhadap bentuk-bentuk yang dilekati bisa terdiri atas pokok kata, kata dasar, atau bentuk kompleks. Sedangkan afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada suatu bentuk, baik berupa bentuk tunggal maupun kompleks untuk membentuk kata-kata baru. Reduplikasi adalah penggulungan bentuk atas atau suatu bentuk dasar, bentuk baru yang dihasilkan dari perulangan bentuk lagi yang disebut dengan kata ulang. Reduplikasi dalam KBBI memiliki proses atau hasil perulangan kata atau unsur kata seperti rumah, tetamu, bolak-balik, dan sebagainya. 12. Pengertian penunggalan kata. Penunggalan kata adalah kata yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar dari satu. Dalam bahasa Indonesia, jual adalah kata dasar dari jualan, sedangkan jualan selanjutnya dapat menjadi bentuk dasar dari berjualan. Apabila di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, penunggalannya dilakukan di antara huruf sebagai contoh jahil, kail, daud, soal, taat, makan, teman, kawan, tabu, suka, camkan, sandal, lapar, takdir, dan lain sebagainya. 13. Pengertian kata depan. Kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Preposisi bisa berbentuk kata, misalnya di dan untuk, atau gabungan kata, misalnya bersama atau sampai dengan. Contoh kata depan: di, ke, dan dari. Tidak disambung tetapi dipisah dengan kata di belakangnya ketika menunjukkan arah, tempat, waktu, dan tempat. Contoh kata depan ini: di luar, di sana, di siang hari, ke toko, keluar, dari belakang, dari Surabaya, dan lain-lain sebagainya. Partikel atau kata tugas adalah kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, berjalanlah sesuai barisan. Contoh yang kedua, siapakah bapaknya? Partikel yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contoh, apapun hasilnya harus diterima. Contoh yang kedua, jangankan menyapa, melirik pun dia tidak pernah. Partikel yang ketiga,
bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti ditulis serangkai. Contoh, adapun, andaipun, ataupun. Partikel yang keempat, partikel per yang berarti demi, tiap, mulai, atau melalui, ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, temanku satu persatu pergi. Contoh yang kedua, harga rokok itu Rp2.000 per batang. Materi yang kedua yaitu singkatan. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Contoh, K.H.Ahmad Dahlan. Yang kedua, SPKJ. 2. Singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik. Contohnya bisa dilihat. 3. Singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh, NU, TK, SD. 4. Singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik, seperti saudara yang ditulis dengan SDR dan lain-lain yang ditulis dengan DLL. Lalu yang terhormat ditulis dengan YTH. 4B. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim digunakan dalam atau surat menyurat diikuti tanda titik pada setiap huruf, seperti A.N yang berarti atas nama, dan masih banyak lagi. 4C. Singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat dapat ditulis dengan huruf atau lebih dan diakhiri tanda pitik, seperti J.L. Kaliurang, yaitu dibacanya Jalan Kaliurang, atau Kaf 3, yaitu yang berarti Kafling 3, atau GG Gatot Kaca yang dibaca Gang Gatot Kaca. 5. Singkatan satuan ukuran, takaran, dan timbangan, yaitu lambang kimia dan mata uang tidak diikuti tanda titik, seperti G. Kalau dalam satuan timbangan itu berarti gram. Yang selanjutnya adalah mg. Mg merupakan satuan dalam timbangan yang berarti miligram. 6. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital, seperti Sumsel, S-nya besar, yang belakangnya kecil, jadi dibaca Sumatera Selatan. Yang kedua adalah Kowat, Komando Wanita Angkatan Darat. 7. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf non kapital. Contohnya Pemilos, pemilihan ketua OSIS, dan Posyandu, pos pelayanan terpadu. Yang berikut adalah materi angka dan bilangan.
1. Angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Romawi dan angka Arab contohnya bisa kalian lihat di PPT saya. Yang kedua, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu ditulis dengan huruf kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Mereka mendaki gunung sampai 2 hari. Kedua, di antara 4 pedukuhan yang hadir, 3 pedukuhan setuju, 1 pedukuhan tidak setuju. 3. Angka digunakan untuk menyatakan A. Ukuran seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu. Serta B. Nilai seperti nilai uang, nilai persentase. Contohnya 2 mg, 2 km, 4 km. 4. Bilangan yang berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata seperti banyak, sejumlah, dan sebesar, atau diubah susunan kalimatnya. Contoh, sebanyak 15.000 orang menghadiri event drifting. Sebanyak 754 orang menjadi korban tragedi Kanjuruhan. 5. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Dia mendapatkan bantuan 5 juta rupiah untuk memperbaiki rumahnya. Yang kedua, pengusaha itu rugi hingga 1 miliar rupiah. 6. Angka digunakan sebagai bagian dari alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Contohnya, Jalan Kaliurang KM 14. Yang kedua, kos singgah sini kamar nomor 5. 7. Angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau bagian kitab suci. Contoh, bab 2 pasal 3 halaman 13. Yang kedua, surah Al-Isra surah ke-11 ayat ke-32. 8. Penulisan bilangan dengan huruf seperti dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi dilakukan sebagai berikut. A. Bilangan utuh ditulis secara mandiri. Contoh, 200.000 rupiah, 14, 25. B. Bilangan pecahan ditulis dengan per yang diletakkan pada bilangan penyebut yang mengikutinya. 1/4, 1/5. Itu tadi contohnya. 9. Penulisan bilangan tidak dapat menggunakan angka Romawi, gabungan awalan ke, dan angka Arab atau huruf. Contoh, abad 2, abad ke-2, abad ke-2. 10. Penulisan angka dan akhiran dirangkaikan dengan tanda hubung strip. 3 lembar uang 2000-an mulai dari 5.000-an, umur 30-an, 10. B. Penulisan angka dan akhiran an dirangkaikan dengan tanda hubung. Saya lampirkan tanda terima uang sebesar 200.000 rupiah. 12. Bilangan
yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf secara serangkai, seperti pertigaan, perempatan, dan Raja Ampat. Berikut presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, kata ganti. Kata ganti merupakan kata yang digunakan sebagai pengganti subjek atau objek yang berupa benda ataupun orang, di mana kata ganti ini merupakan fungsi sebagai efisiensi dan efektivitas kalimat dalam sebuah wacana atau paragraf. Contohnya, kata ganti ku dan kau. Ditulis serangkai kata yang mengikutinya. Contohnya, mobilmu telah kuparkir di basement. Kata kuparkir merupakan kata gantiku. Kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata lain. Contohnya, kini kau sudah tua, Pak. Kalimat kau sudah tua, Pak merupakan kata ganti kau. Selanjutnya, kata gantiku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya atau kata sebelumnya. Untuk kata gantiku, mu, dan nya dapat diberi tanda hubung jika penulisannya digabung dengan singkatan atau yang diawali huruf dengan huruf kapital. Contohnya, aku baru saja menemukan KTP-mu di bawah meja. Kata KTP-mu dapat diberi tanda hubung karena didahului singkatan, dan katamu merupakan kata ganti. Kamu boleh pinjam bukuku, tetapi hanya 4 hari saja ya. Kata bukuku merupakan bentuk kata gantiku. Selanjutnya, tas ini adalah miliknya. Kata miliknya merupakan kata gantinya. Selanjutnya, kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya penerapan si. Paket tidak beridentitas itu dikembalikan kepada si pengirim. Kata si pada kalimat si pengirim merupakan kata sandang si. Contoh lain, contoh sang. Ibu RT menghadiahi sang anak sebuah smartphone baru. Kata sang pada kalimat sang anak merupakan kata sandang sang. Selanjutnya, tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, dia terlambat masuk 5 menit pagi tadi. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Contohnya bisa dilihat 3 susunan yang terdiri dari latar belakang, masalah, tujuan, dengan diberlakukannya tanda titik yang digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap, diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Contoh lain, penggunaan tanda titik dalam daftar, misalkan dalam sebuah buku yang berisi keragaman bahasa di Indonesia. Contoh, bahasa Sunda dengan isi sejarah bahasa Sunda, 2 cara penulisan aksara Sunda. B. Bahasa Jawa, sejarah bahasa Jawa, cara penulisan aksara Jawa. Dan yang terakhir, bahasa Bali dengan isi 1. Sejarah bahasa Bali, 2. Cara penulisan aksara Bali. Contoh penggunaan tanda titik dalam perincian misalkan 1. Patokan umum, 2. Patokan khusus. Yang ketiga, contoh penggunaan tanda titik dalam tabel. Misalkan yang sering kita gunakan tabel identitas siswa dengan nomor yang berisikan nama, tempat tanggal lahir. 1. Misalkan Sukajan dengan tanggal lahir 12 bulan 3 2002. Dan yang kedua, Suprapto dengan tanggal lahir 30/8/2005. Selanjutnya, contoh penggunaan tanda titik dalam bagan. Saya mengambil contoh
Alur pendaftaran Universitas Aisyah Yogyakarta dengan tahapan pendaftaran. 1. Pastikan Anda memiliki ijazah terakhir maksimal SMA. 2. Melakukan registrasi melalui website unisa.ac.id. Yang ketiga, upload berkas. Yang terakhir, tunggu tanggal pengumuman kelulusan. Selanjutnya, tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir pada deret nomor dalam perincian. Contohnya pada daftar isi sebuah buku, misalkan bab 1 yang berisikan kerangka teori, di halaman 2.1 pengertian, di halaman 3.1 pengenalan tokoh, di halaman 4.1 konflik. Jadi contoh tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir pada deret nomor. Selanjutnya nomor 5. Tanda titik tidak digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam perincian. Contohnya, bahasa Inggris memiliki kedudukan sebagai 1. Bahasa internasional, 2. Bahasa persatuan, 3. Bahasa yang digunakan sebagai sarana interaksi antar bangsa dan negara, dan seterusnya. Dalam hal ini, tanda titik tidak digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung, seperti deret angka dalam contoh tersebut. Tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir, baik 1 digit maupun lebih, dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalkan bagan 1 struktur organisasi, gambar 1.1 minat baca masyarakat. Yang terakhir, gambar 1.2 gedung Siti Baria. Dalam hal ini, tanda titik tidak digunakan di belakang angka terakhir, seperti yang dijelaskan pada pernyataan di atas. Selanjutnya, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalkan pukul 6.20.20. Selanjutnya, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Misalkan, menurut penelitian pada tahun 1972, di Indonesia terdapat 6.127 pulau. Dalam contoh ini, berarti tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah, seperti jumlah pulau yang terdapat di Indonesia. Selanjutnya, tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, dia lahir pada tahun 2012 di Hong Kong. Contoh lain, tanda titik tidak digunakan pada akhir judul dan subjudul baru. Misalkan, gambar 7 adalah alat bantu dengar manusia. Contoh lain juga terdapat pada tanda titik tidak digunakan di belakang alamat penerima surat serta tanggal surat. Misalkan, yang terhormat titik Sukajan, Jalan Gamping 1, 20 Yogyakarta. Atau 20 Agustus 2023. Contoh lain, Bandung 10 Oktober 2002. Pernyataan tersebut tanpa alamat lengkap pada kop surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda koma, tanda titik koma, dan titik dua. Yang pertama yaitu tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal, tapi diletakkan di garis dasar teks. Beberapa jenis huruf menggambarkannya sebagai suatu garis kecil yang agak melengkung atau kadang lurus, atau seperti angka 9 yang diisi bagian lubangnya. Tanda koma digunakan dalam banyak konteks dan bahasa, umumnya sebagai pemisah. Menurut Oxford English Dictionary, kata ini berasal dari koma, yang berarti sesuatu yang dipotong atau klausa pendek.
Yang pertama, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perinci berupa kata frasa atau bilangan. Contohnya yaitu mobil, motor, atau sepeda bukan barang mewah lagi. 2. Tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan. Contohnya, saya ingin membeli makanan, tetapi saya tidak punya uang. Motor itu tidak rusak, melainkan itu hanya kehabisan bensin. Kakak suka membaca, sedangkan saya suka makan. Yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, karena menonton film Habibie dan Ainun, saya menangis. Selanjutnya yang keempat, tanda koma tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Contohnya, dia lupa akan janjinya karena sibuk. Yang kelima, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkap penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya yaitu, ayah rajin bekerja. Oleh karena itu, ayah memiliki rumah mewah. Kakak suka berolahraga. Jadi, kakak selalu sehat. Orang tuanya bukan lulusan sarjana. Meskipun demikian, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. Yang keenam, tanda koma digunakan sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang digunakan sebagai sapaan seperti bu, di, atau nak. Contoh, begitu, wah, kamu hebat ya, hati-hati, ya ada copet, nak, apa yang sedang kamu lakukan, apa kabarmu, di, dia pintar sekali, bu. Yang ketujuh, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata ibu saya, kita harus rajin beribadah. Yang kedelapan, tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri tanda tanya atau tanda seru dari bagian kalimat yang mengikutinya. Contohnya yaitu, bagaimana keadaan sekarang? Tanya ibu guru. Silahkan kerjakan langsung perintahnya. Yang kesembilan, tanda koma digunakan antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama, tempat, dan wilayah yang ditulis berurutan. Contohnya, Direktur Rumah Sakit Unisa, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 1, Jakarta 10430, Bogor, 1 Maret 1999, Imam, Sulawesi. Yang ke-10, tanda koma digunakan sesudah salam pembuka, seperti dengan hormat atau salam sejahtera, salam penutup seperti salam takzim atau hormat kami, dan nama jabatan penanda tangan surat. Contohnya yaitu dengan hormat, salam sejahtera, salam takzim, hormat kami, kepala badan, rektor, Yang ke-11, tanda koma digunakan di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dan singkatan nama diri, nama keluarga, atau nama marga. Contohnya, Nur Iman, SH, MH. Catatan, spasi digunakan untuk memisahkan unsur nama dan singkatan serta antar gelar dan singkatan. Yang ke-12, tanda koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya, 44,7 meter, 99,3 kilo, 4.500,00, 6.000,00. Yang ke-13,
Tanda koma digunakan untuk menggapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contohnya, dosen saya, Mbak Amel, mengangkat menjadi Kepala Kantor Humas dan KIP UI. Catatan, bandingkan dengan keterangan pewatas yang penggunaannya tidak diapit tanda koma. Siswa yang lulus dengan nilai tinggi akan diterima di perguruan tinggi itu tanpa tes. Yang ke-14, tanda koma dapat digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah pengertian. Contoh, wahana wisata itu sungguh menyenangkan, namun cukup berbahaya bagi anak-anak. Catatan, bandingkan dengan kalimat berikut. Dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian, saudara, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu tanda titik koma. Titik koma adalah tanda baca yang penting dan merupakan simbol tepat untuk mereka yang tengah berjuang seperti kata AMI. Sebuah tanda titik koma digunakan ketika seorang penulis bisa memilih untuk mengakhiri kalimat, tapi mereka memilih untuk tidak mengakhirinya. Yang pertama, tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat serta di dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Yang kedua, tanda titik koma digunakan pada bagian perinci yang berupa frasa verbal. Contoh, syarat pendaftaran anggota Polri adalah berkewarganegaraan Indonesia. Titik koma, memiliki SKCK, titik koma, berbadan sehat, titik koma, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perinci dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, ayam membeli ikan, ayam, dan itik, titik koma, pisau, cangkul, dan sabit, titik koma, serta anggur, apel, dan jeruk. Yang keempat, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan sumber-sumber kutipan. Contoh, kasus perencanaan bahasa di Indonesia dianggap sebagai salah satu yang paling berhasil. Eastman 1974, titik koma, Moeliono 1985, titik koma, Samuel 2008, titik koma, Wardock dan Fuller 2015. Yang selanjutnya yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua atau tanda dua titik adalah tanda baca yang dilambangkan dengan dua titik berukuran yang sama yang diletakkan satu di atas yang lain atau diletakkan di tengah garis vertikal yang sama. Seperti halnya tanda baca lain, penggunaan tanda titik dua bervariasi antara berbagai bahasa dan bahkan bahasa yang sama pada periode yang berbeda. Sebagai aturan umum, tanda titik dua memberitahukan pembaca bahwa uraian setelah tanda ini memberi bukti dan menjelaskan atau merupakan unsur dari apa yang sudah dijelaskan sebelum tanda tersebut. Yang pertama, tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perinci atau penjelasan. Contoh, ibu akan membeli sayuran, titik dua, kangkung, tomat, wortel, dan brokoli. Yang kedua, tanda titik dua digunakan jika perinci atau penjelas itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Contoh, kita memerlukan pensil, buku, dan penggaris. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Yang ketiga, tanda titik dua digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemberian. Contohnya, pembicara, Nurlita, moderator, titik dua, Nur Hadi, no tulis, titik dua, Ranti Susan.
Yang keempat, tanda titik dua digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, Tina titik dua, sama siapapun kamu gak boleh jahil, itu kan perbuatan dosa. Dina titik dua, benar itu. Panji titik dua, kalian dikit-dikit dosa. Selanjutnya, yang kelima, tanda titik dua digunakan di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, serta judul dan anak judul suatu keterangan. Contohnya yaitu surah Al-Baqarah 2-5. Pedoman umum pembentukan istilah Jakarta titik dua, pusat bahasa. Yang keenam, tanda titik dua digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 1:02:35 20 detik atau pukul 1,35 20 detik. Catatan, lihat penggunaan tanda titik kaidah A-7. Yang terakhir, yang ketujuh, tanda titik dua digunakan untuk menuliskan rasio dan hal lain yang menyatakan perbandingan dalam bentuk angka. Contohnya, skala peta ini 1:10.000. Jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan di kelas itu adalah 2:3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rike Diah Pitaloka. Saya akan menjelaskan materi tentang tanda hubung, tanda pisah, dan tanda tanya. Yang pertama yaitu tanda hubung. Tanda hubung adalah tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Tanda hubung dibagi menjadi 9, yaitu yang pertama, tanda hubung digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pengganti baris. Contoh, pada hari Rabu saya ada kelas di gedung OSCE. Yang kedua, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Contoh, masing-masing. Yang kedua, kuda-kuda. Yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk A, menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. B, menyambung huruf dalam kata yang dieja satu demi satu. Dan C, menyatakan skor pertandingan. Contoh, 27 bulan 11 2004, yaitu contoh dari menyambungkan tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. Pasir, PAPSICR, yaitu contoh dari menyambungkan huruf dalam kata yang dieja satu demi satu. Dan yang ketiga, 0-3, yaitu contoh dari menyatakan skor pertandingan. Dan yang keempat yaitu tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contoh, bertamasya. Yang kedua, 35 ribuan, yaitu 35 kali 1000. Dan yang ketiga, menjaga. Yang kelima, tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur yang berbeda, yaitu di antara huruf kapital dan huruf non-kapital serta di antara huruf dan angka. Contoh, peringkat ke-1 se-Yogyakarta tahun 2022-an. Yang keenam, tanda hubung tidak digunakan di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Contoh, P3 yaitu kepanjangan dari Partai Persatuan Pembangunan, dan LP3I Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia. Dan yang ketujuh yaitu tanda hubung digunakan untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah, bahasa asing, atau slang. Contoh, dibalang atau ditimpuk yaitu dalam bahasa Jawa. Dan yang ke-8, tanda hubung digunakan untuk menandai imbuhan atau bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Contoh, imbuhan P pada pembeli bermakna orang yang. Dan terakhir, 9, yaitu tanda hubung digunakan untuk menandai dua unsur yang merupakan satu kesatuan. Contoh, ayah ibu, dan yang kedua, adik kakak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tanda pisah. Tanda pisah merupakan tanda yang mirip dengan tanda hubung namun lebih panjang.
Tanda pisah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan bukan bagian utama kalimat. Contohnya yang pertama yaitu kesuksesan itu tanda pisah, kita sepaham tanda pisah, bisa diraih dengan upaya maksimal. Yang kedua yaitu tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang dijelaskan. Contohnya yaitu gerakan kebersihan lingkungan, tanda pisah, hasil rapat guru, tanda pisah, perlu dilanjutkan. Dan yang terakhir ketiga yaitu tanda pisah digunakan di antara dua bilangan yaitu tanggal, hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contoh yang pertama yaitu tahun 1999 sampai 2001. Contoh yang kedua yaitu tanggal 12 sampai 15 Oktober 2022. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu tanda tanya. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Tanda tanya dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Contoh, bagaimana cara kerja kereta magnet, terus akhirannya dikasih tanda tanya. Yang kedua, tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diragukan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, ia dilahirkan pada tahun 1683, tanda kurung, baru dikasih tanda tanya. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya, perhatikan contoh berikut, dilarang masuk. Kemudian, tanda elipsis. Yang pertama, tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak disebutkan. Contohnya, motif pembunuhan tidak pantas diungkapkan ke publik. Yang kedua, tanda elipsis digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contohnya, sudahlah, tidak mengapa, bawa saja pulang itu. Yang ketiga, yaitu tanda elipsis digunakan untuk menandai jeda dalam tuturan yang dituliskan. Contohnya, bubar, jalan. Yang keempat, yaitu tanda elipsis di akhir kalimat diikuti dengan tanda baca akhir kalimat berupa tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Contohnya, luar biasa pemandangan. Selanjutnya yaitu tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contohnya, ibu berkata, paman berangkat besok pagi. Yang kedua, tanda petik digunakan untuk mengapit judul puisi, judul lagu, judul artikel, judul naskah, judul bab buku, judul pidato atau khotbah, tema atau subtema yang terdapat di dalam kalimat. Contohnya, pidato yang akan dibawakan saat lomba nanti berjudul Keresahan Remaja. Yang ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya, dia bercelana panjang yang di kalangan remaja dikenal dengan nama Jude Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Rizkia Fadila. Saya akan menjelaskan materi tentang petik tunggal, tanda kurung, dan tanda kurung siku. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna, padanan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contoh tanda petik tunggal yang digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain ialah: kudengar adikku berteriak, "Mama, aku pulang," saat aku keluar kamar, ujar Syifa. Contoh tanda petik tunggal yang digunakan untuk mengapit makna, padanan, atau penjelasan kata atau ungkapan ialah rundown atau susunan acara. Tanda kurung. Tanda kurung ialah tanda baca yang digunakan secara berpasangan, kurung buka dan kurung tutup, untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks lainnya. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan tambahan
seperti singkatan atau padanan kata asing. Contohnya, organisasi siswa intrasekolah, buka kurung, OSIS, tutup kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama. Contohnya, grup musik bersuara didirikan oleh Ilga Masardi, buka kurung, anak sulung dari sastrawan Yudhistira A.N.M. Masar, tutup kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Presiden Indonesia ke-7 berasal dari buka kurung kota tutup kurung Surakarta. Tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka sebagai penanda perincian yang ditulis ke samping atau ke bawah di dalam kalimat. Contohnya, barang yang harus dibawa mahasiswa saat ujian. 1. Kartu ujian. 2. Jas lab. 3. Jas praktek. Berikutnya tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Contohnya, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia berjalan secara khidmat. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contohnya, rumah Pak Burhan, buka kurung, yang bercat merah, buka kurung lagi, dihuni sejak 1997, tutup kurung, lalu tutup kurung lagi, telah resmi dijual. Contoh kedua ialah Sambrang Mowodamar Panuluh, buka kurung, akrab disapa tanda petik Noe, buka kurung, anak dari MH Ainun Najib, tutup kurung, adalah vokalis dari grup musik Leto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi ejaan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu salah satu materinya tentang tanda miring. Tanda miring adalah tanda baca yang berbentuk garis hampir vertikal yang bagian atasnya agak condong ke sebelah kanan dan bagian bawahnya ke sebelah kiri garis vertikal. 3. Di Amerika, garis ini disebut juga dengan slash atau forward slash, sedangkan di Britania Raya disebut stroke. Tunggu belum. Tanda miring sering digunakan sebagai kata dan atau serta setiap. Tanda miring juga sering digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh penggunaan tanda miring sebagai berikut. Contohnya, siswa, garis miring, siswi. Garis miring di sini diartikan sebagai siswa dan siswi. Sedangkan contoh lainnya seperti dikirimkan lewat darat, garis miring, laut. Garis miring yang diletakkan antara darat dan laut ini diperuntukkan untuk kata atau. Jadi, dikirimkan lewat darat atau laut. Materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kalimat atau tanda penyingkat atau bisa dibilang kata apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof adalah tanda baca pada bahasa yang menggunakan alfabet Latin atau Latin tertentu lainnya. Menurut Oxford English Dictionary, kata apostrof berasal dari bahasa Yunani. Digunakan untuk menunjukkan bagian kata atau bagian angka tahun yang dihilangkan. Contoh dari kata apostrof ini memiliki beberapa contoh yang akan saya contohkan, yaitu salah satunya kalimat dia kan kusurati. Katakan yang terdapat dalam kalimat tersebut merupakan contoh dari apostrof yang memiliki arti akan. Jika dikaitkan dengan kalimat tersebut, kalimat tadi menjadi dia akan kusurati. Mungkin sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukran katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.